Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, ini dia problemnya. Dan kali ini kita berhadapan lagi dengan problem catur 3 langkah mat. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Oke, untuk posisi buah putih, rajanya berada di H5, kemudian menteri berada di pojok A1, dan sebuah pion yang berada di E7 selangkah lagi siap berpromosi menjadi menteri. Atau perwira apa saja yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya 3 langkah mat. Sementara untuk posisi hitam, rajanya berada di H7, kemudian benteng di G7, lalu perwira kuda ya di pojok H8 terhalang oleh raja hitam, ditambah dengan sebuah pion hitam berada di G5, arahnya ke bawah ya. Oke Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik lalu temukan kunci jawabannya. Dan langkah pertamanya kira-kira apa dulu ya yang paling tepat? Silahkan. Ya, waktunya selesai. Mudah-mudahan sampai di sini sudah ada yang bisa menebaknya dan memecahkannya ya. Dan buat Anda yang sudah bisa memecahkan problem ini, saya mengucapkan selamat ya. Itu berarti Anda pintar dan bagus karena bisa cepat menjawabnya. Dan untuk yang masih berlama-lama memikirkannya, belum bisa memecahkannya, itu mungkin hanya butuh waktu saja. Jadi sulit atau mudahnya suatu problem tergantung kemampuan berpikir catur Anda atau skill bermain catur Anda. Namun biasanya orang yang nonton catur atau problem catur punya kemampuan catur yang bagus. Nah, untuk tingkat kemampuannya itu berbeda-beda. Baiklah Sobat Catur, setelah ini mari kita lihat untuk beberapa saat analisa dulu ya. Mudah-mudahan aja Anda mendapatkan gambaran atau tanda-tanda untuk bisa memecahkannya. Buat yang belum bisa memecahkannya. Nah, kalau bisa diusahakan Anda jangan melihat kuncinya dulu. Mendingan Anda hentikan dulu problem ini, lalu setelah ketemu kunci jawabannya silahkan disamakan ya. Coba aja dulu tes kemampuan Anda. Baiklah Sobat Catur, sekarang mari kita mulai untuk melihat analisanya. Ya, di langkah pertama kita coba dengan menteri sekak ya ke B1. Buat hitam ada beberapa opsi untuk menghindari sekak dari menteri. Bisa ditutup dengan kuda, bisa ditutup dengan benteng, ataupun raja mundur ke G8. Tapi kalau raja hitam menghindar ke G8, ini akan matnya dalam 2 langkah. Sebab pion E7 langsung berpromosi jadi menteri dan skak mat ya. Nah, langkah terbaik buat hitam tentunya kita coba dengan benteng, maju selangkah ke G6. Lalu di langkah kedua putih, jika pion berpromosi menjadi menteri, maka ini raja maju saja ya ke G7. Selanjutnya di langkah ketiga, apa menteri B1 ke B7, ini raja masih bisa turun ke F6. Dan apabila menteri sekak ke E7, ini raja masih bisa selamat dan lolos F5. Tapi kalau hitam melakukan kesalahan dengan menutup oleh kuda, ini maka akan sekak mat ya. Oleh menteri dimakan ke F7. Baik, putih gagal. Sekarang kita kembali. Kemudian di analisa kedua, kalau kita mencoba langkah pertama pion menjadi menteri, ini tidak akan mat juga karena kuda dan benteng akan menutupnya atau menghadangnya di petak F7 dan G6. Jadi putih akan menemukan kegagalan ya untuk melakukan skak mat dalam 3 langkah. Oke Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Dan jika ada analisa lain silahkan Anda utak-atik, lalu silahkan berkomentar. Namun sebelum berkomentar perhatikan dulu ya dengan jeli, takutnya ada kesalahpahaman. Baiklah, setelah ini mari kita langsung ke babak utama, yaitu kita bongkar dan kita lihat kunci jawabannya seperti apa. Yuk kita lihat sama-sama, ini dia. Untuk solusi yang pertama jawabannya adalah
Jadi kuncinya ada pada pion F7 berpromosi menjadi kuda. Siapa Anda yang bisa menjawab seperti itu? Ya, Anda betul dan hebat caturnya. Dan kuda ini langsung mengancam benteng untuk dimakan oleh menteri. Kalaupun misalnya benteng ini berlari menghindar kemana saja sambil mengantisipasi, tetap tidak bisa. Mari kita lihat langkah selanjutnya. Nah, di sini kalau kuda yang bergerak ini matinya akan 2 langkah. Jelas ya, terlihat ya, karena benteng akan dimakan oleh menteri. Kemanapun kuda berlari tetap akan 2 langkah mat, bentengnya dimakan. Kemudian bagaimana kalau benteng yang menghindar ke sana kemari? Menteri tetap akan melakukan sekak ke petak G7. Ada benteng, tidak ada benteng, tetap akan ke situ. Nah, mau tidak mau benteng ini akan memakannya. Lalu di langkah ketiga matnya oleh kuda. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang mari kita lihat sekali lagi solusinya. Nah, di sini kalau pion E7 berpromosi menjadi kuda, kalau raja yang melangkah ke G8 ini akan mat oleh menteri karena bentengnya dimakan ya oleh menteri. Kemudian juga kalau kuda sama akan mat dalam 2 langkah. Nah, kalau benteng berlari ke sana kemari lain lagi. Jadi walaupun benteng lari ke sana kemari tetap tidak bisa menghindar. Dan matnya 3 langkah oleh kuda seperti ini. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.